Melayani Tuhan itu memang tidak gampang, perlu keikhlasan, perlu hati yang memang benar-benar untuk diberikan. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat, selalu tepat pada waktu sendiri. Tapi yang menjadi kekuatan saya cuma kebaikan Tuhan. Ini Pak Ivan, tolong punya ada tisu Pak Ivan. Silakan. Ambil tisu dulu. Momen pelayanan apa yang paling berkesan? Untuk tahun kemarin semua momen dalam pelayanan Tuhan itu semua berkesan. Kita terus maju yang mengiring melayani Tuhan. Ya. Hamba Tuhan itu bukan karena dia pergi sekolah kita, tetapi ketika dia memberi diri sebagai pengikut Kristus, itulah sebutannya hamba Tuhan. Wow. Kemudian juga Ketua Rayon ini ya. Tuhan saya kasihkan saya itu sukacita, damai sejahtera, ketenangan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Sebagai seorang ibu tentunya beda ini dengan laki-laki, merespon setiap tantangan masalah yang datang. Ketika saya berkomitmen untuk memulai hidup yang baru, saya cuma pegang satu kunci bagian. Saya cari pengembalaan. Ya, puji Tuhan ya. Ada Ibu Deborah ya. Kemarin di tahun ini kalau tidak salah juga Ibu Deborah alami sebuah tantangan yang luar biasa ya. Ada puji Tuhan saya lewat ya. Ada Bapak Ever Labiro, iya, puji Tuhan. Ya. Bapak sudah menikah Bapak? Oke, ya. Pak yang mau tanya ya. Tentu sekali lagi dalam pelayanan kita ini kita semua adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dan ada perjuangan iman tentunya ya, tetapi kita tidak bisa pungkiri kita juga harus menabrak tembok-tembok masalah ya, di depan ya, tantangan ya. Jadi itu sebuah ujian ya dalam mengiring Tuhan. Dari Mas Teno, hal apa yang paling menguatkan iman Mas Teno selama melayani tahun kemarin? Puji Tuhan, 2025 Tuhan boleh izinkan saya pribadi dan keluarga boleh melewati banyak hal, terutama khususnya di tahun 2025 di mana Tuhan boleh izinkan satu perjalanan saya menyelesaikan panggilan sebagai seorang hamba Tuhan, di mana saya melepaskan banyak hal tentang hal-hal pribadi dari karir saya dan juga usaha dan lainnya yang bisa saya dapatkan, tetapi saya harus melepaskan itu semua. Tentunya itu menjadi tantangan, tetapi yang menguatkan saya, memberikan saya motivasi adalah bagaimana saya bisa mengerti panggilan sebagai yang disebut pengikut Kristus yang sesungguhnya. Semakin saya belajar firman, semakin saya mengerti bagaimana seharusnya kita sebagai pribadi, sebagai hamba Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, hamba Tuhan itu bukan karena dia pergi sekolah kita, tetapi ketika dia memberi diri sebagai pengikut Kristus, itulah sebutannya hamba Tuhan. Wow. Pertanyaan kedua ya. Ke Pak Robi dulu, Pak Robi Yohanes. Ini Ketua Rayon 4 ya. Untuk Pak Robi ya, momen pelayanan apa yang paling berkesan dan mengingatkan saudara akan panggilan Tuhan ya. Terima kasih. Sebenarnya kalau ditanya tentang momen apa saja yang menguatkan saya, yang berkesan untuk tahun kemarin semua momen dalam pelayanan Tuhan itu semua berkesan. Tidak ada yang tidak berkesan. Apalagi banyak tantangan-tantangan yang dilalui dalam baik dalam pribadi maupun dalam organisasi. Saya sendiri baru 1 tahun kemarin menjadi ketua rayon, itu pun yang sebenarnya tidak punya pengalaman sama sekali dalam organisasi sebagai ketua maupun rayon maupun apa. Tapi karena panggilan itu saya
mencoba untuk bisa belajar sebagai ketua rayon. Banyak kekurangan yang saya miliki, tetapi lambat laun saya meneguhkan hati saya supaya saya tidak ragu. Saya memberikan diri yang terbaik buat pelayanan. Saya awalnya takut, sangat takut dikritik sama jemaat saya, anggota rayon sendiri. Kenapa? Karena kita sebagai ketua rayon banyak kekurangan. Apalagi saya dulu sip-sipan, kadang bisa ikut ibadah, kadang tidak bisa ikut ibadah, kadang jadwal yang sudah ditentukan bertabrakan, kadang lagi orang yang sudah pelayan yang sudah dijadwalkan tidak bisa, tiba-tiba baru kita juga di tempat kerja. Banyak hal, tetapi kembali lagi Tuhan ingatkan bahwa melayani Tuhan itu memang tidak gampang, perlu keikhlasan, perlu hati yang memang benar-benar untuk diberikan. Konflik itu pasti, sedangkan di dalam rumah tangga yang kita bawa setiap hari pun ada konflik, apalagi dalam sebuah organisasi baik itu kecil maupun besar. Jadi kesan yang paling berkesan adalah perjalanan sepanjang tahun dalam melayani itu sangat berkesan semuanya. Wow, beri tepuk tangan ya. Pak Robi tetap semangat ya, di Rayon 4 lebih berapi, lebih menyala lagi tahun ini ya. Oke, baik. Ini kita kepada Ibu Deborah ya. Kita mau dengar nih ya, Ibu Deborah dari Komisi Ibu ya. Sebagai seorang ibu tentunya beda ini dengan laki-laki ya. Tantangannya ya, mungkin tantangannya yang beda-beda, tapi kan seorang ibu juga punya ya cara bagaimana untuk merespon setiap tantangan masalah yang datang. Nah, untuk Ibu Deborah saya mau tanya, dalam hal apa saudara merasa Tuhan paling menolong di tengah keterbatasan? Situ Pak. Terima kasih, shalom untuk kita semua. Puji Tuhan, pertanyaan yang sangat bagus ya bagiannya, dan pertanyaan yang sangat merefleksikan diri saya. Tuhan paling menolong di saat keterbatasan itu, pasti kalau ditanya itu saya jawab di titik terendah bagian. Saya mau sharing sedikit ya bagiannya. Yes. Kalau menurut saya pribadi di tahun 2025 itu saya pribadi itu tahun proses bagian. Proses maksudnya adalah saya beradaptasi, saya pindah di kota yang tidak pernah saya jumpai, saya bertemu dengan suku bangsa, ketemu dengan budaya-budaya yang baru, bahkan memulai rumah tangga yang baru. Itu sangat survive untuk saya. Saya meninggalkan banyak hal di kota saya, meninggalkan banyak kenyamanan, meninggalkan banyak fasilitas, meninggalkan banyak hal yang membuat saya mungkin, kok saya tinggalkan ini sih, untuk apa sih saya tinggalkan ini. Tapi ketika saya berkomitmen untuk memulai hidup yang baru, saya cuma pegang satu kunci bagian. Saya cari pengembalaan. Saya sama suami saya punya prinsip, hidup kami itu hidup untuk melayani. Wow. Kami nggak akan pernah pensiun dalam melayani sampai Tuhan panggil kami. Kami berdua ketemu di gereja. Kami percaya proses sakit apapun, ketika kami satu hati, di situ kuncinya bagian. Jadi ketika Tuhan izinkan kami lewati lembah gelap, ketika kami berdua ataupun saya pribadi mengalami lembah gelap, ketika seperti Rasul Paulus, bagi saya selalu ingat, di dalam kelemahan mula di situ kuasaku sempurna. Itu selalu saya pegang, bahwa ketika tahun lalu tahun proses, dan kedepannya pun akan proses demi proses menempa saya pribadi. Tapi saya ingat bahwa pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlalu cepat dan nggak pernah terlalu lambat, selalu tepat pada waktunya. Wow, luar biasa ini ya. Dia dari kota ramai, kemudian masuk ke desa, setelah menikah masuk ke desa pelosok ya. Kemudian orang tuanya sempat telepon, kamu kenapa pergi di tempat seperti itu ya. Udah sekolah ya,
masuk di tempat-tempat seperti di hutan ya seperti itu dari orang tua. Tapi Ibu Deborah berkomitmen ini sudah perjalanan hidup yang saya harus jalani ya. Puji Tuhan, luar biasa. Ada beberapa kalimat yang saya tangkap bahwa ya hidup ini untuk melayani Tuhan tidak ada kata pensiun. Bisa kasih tepuk tangan, luar biasa sekali ya. Dalam melayani Tuhan tentunya seperti tadi Rasul Paulus banyak hadapi ini ya, tapi ya justru dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna ya dalam keterbatasan kita. Kemarin sempat juga ada di rumah sakit ya Pak Jono ya, saya suami ya, di rumah sakit Makassar ya, nanti bisa dilalui, hari ini tetap kuat, tidak kecewa dengan Tuhan ya, tapi masalah semakin kita ya melaju di hadapan Tuhan. Boleh sekali lagi kasih kemuliaan bagi Tuhan. Oke, ini CO, kemudian juga Ketua Rayon ini ya, Ketua Rayon 2 ya, dan Rayon 3 juga ya berapa tahun pimpin youth ya sebelum ketua yang baru. Berbagi dong Pak Iver malam ini ya. Satu pertanyaan untuk Pak Iver Labiro ya, tantangan pribadi apa yang paling berat saat melayani dan bagaimana Tuhan menolong Bapak Iver melewatinya? Monggo Pak Iver di sharing sama kita ini ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Sebenarnya saya lebih apa ya? Jarang saya sebenarnya ditanya. Lebih kebanyakan saya yang bertanya. Karena ya saya orangnya memang cepat sekali, aku bilang yang melankolis, cepat sekali keluar mata kalau ditanya. Kalau ditanya tantangan apa yang dialami dalam proses pelayanan di sepanjang pelayanan tempat ini, sebenarnya banyak tantangan yang dialami ya, pribadi maupun keluarga. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Luar biasa, ini luar biasa Pak Iver Labiro ya. Jadi ya banyak di hati ya. Jadi ya doa terbaik untuk Pak Iver. Iya, Desember kemarin sudah 10 tahun ya pelayanan di tempat ini. Ketika saya merenung saat ya tantangan buat saya kadang saya lebih serasa itu intimidasi dari iblis. Intimidasi yang selalu datang seperti apa ya? Kayak mau hitung-hitungan gitu dengan Tuhan, kayak mau banding-bandingkan pihak dan hidup orang lain. Tapi yang menjadi kekuatan saya melihat cuma kebaikan Tuhan. Haleluya. Saya selalu berkata sama Tuhan, apalagi tema di bulan ini berjalan dalam terang. Saya berkata dari Tuhan, saya harus berjalan dengan kamu. Selagi itu bukan jalan buntu, entah itu mungkin jalan berbatuan, jalan berduri, mungkin pendakian. Selagi itu bukan jalan buntu, Tuhan, saya mau tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau. Banyak tantangan dalam keluarga juga, pribadi. Mungkin kalau orang lihat saya, orang yang ceria juga. Iya, saya juga sering memotivasi orang-orang, keluarga juga. Bahkan kemarin sempat salah satu dari keluarga saya juga sempat saya kuatkan yang
kalau saya lihat dia sudah mau akhiri hidupnya. Ketika saya datang, saya kuatkan, saya sering, ya, saya berkata dalam hati, Tuhan, mungkin saya bisa menguatkan orang lain lebih. Saya kadang butuh juga orang lain kuatkan saya, tapi saya selalu tidak berharap sama orang, saya selalu berharap sama Tuhan. Dan saya terus menikmati sampai hari ini penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh sempurna dalam pribadi maupun dalam keluarga. Dan itu yang menguatkan saya, ya, semua kebaikan Tuhan yang tidak bisa saya persatu dalam itu yang terus menguatkan saya sampai saat ini. Wah, luar biasa cara Tuhan untuk memulihkan iman, ya, semangat, ya, tetap berjalan lagi, ya, tidak berhenti, ya. Boleh dibagi hal itu, ya. Ini luar biasa sekali, ya. Ini Pak Evan, tolong punya ada tisu Pak Evan, silakan ambil tisu dulu. Bisa melewatinya selalu yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya secara pribadi, kekuatan dan juga sukacita. Itu yang selalu saya rasakan. Meskipun orang bilang ada tantangan, ada proses, persoalan perkumpulan keluarga, tapi yang Tuhan selalu kasihkan saya itu sukacita, damai sejahtera, ketenangan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Itu yang saya alami, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Makanya saya selalu bilang sama Tuhan, saya pagi sebutkan story, saya bilang, Tuhan, mungkin beban ini Tuhan belum angkat seperti itu. Mungkin Tuhan tambahkan terus beban-beban, tapi yang Tuhan kasih, tolong Tuhan kasih, kalau Tuhan belum angkat ini masalah beban pergumulan, tolong kasihkan saya kekuatan supaya biar semakin berat beban itu, tapi yang Tuhan semakin tambahkan saya punya kekuatan dan juga sukacita yang Tuhan terus berikan dalam kehidupan saya. Puji Tuhan. Kami terus topang doa untuk Pak Evan Babilo yang tetap semangat, keluarga dan juga pelayan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang untuk Pak Steno, Pak Robi, Bu Deborah, Pak Evan. Mari kita tutup mata, kita mendoakan mereka berempat. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati Pak Steno, Pak Robi, Bu Deborah, Pak Evan yang sudah pengalaman hidup pelayanan dalam perjuangan iman mereka sebagai anak-anak Tuhan. Kami doa pribadi, keluarga mereka terus diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Setiap tantangan masalah Tuhan hadir di sana, menguatkan mereka selalu, dan kami berdoa di dalam nama Yesus mereka terus jadi pemenang dalam setiap masalah tantangan dalam hidup mereka. Berkati mereka jasmani, jiwa, dan rohani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.